Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Daya imajinasi adalah bentuk dari renungan, ide-ide, dan pemikiran unik yang melebar melewati batas ambang nalar manusia. Dan hasil akhirnya menjadi sesuatu yang memiliki nilai estetika tinggi, di mana awalnya diproses oleh otak menjadi sesuatu yang berbeda yang dapat dilihat oleh mata, lalu dapat dinikmati oleh rasa atau batin. Misalnya seorang pelukis menuangkan imajinasinya tentang bencana serangan tsunami yang meluluhlantahkan sebuah kota besar yang memiliki banyak gedung pencakar langit, di mana gambaran idenya tersebut dituangkan di atas kanvas lalu menjadikannya sebuah lukisan yang sangat indah dan menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Lalu bagaimana cara meningkatkan daya imajinasi agar bisa menghasilkan karya-karya menarik dan diminati banyak orang? Sebelum membahasnya, jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi ya. Melatih otak kiri dan kanan secara bergantian. Melatih keterampilan berpikir otak kecil melalui kecepatan dan ketepatan berhitung tanpa menggunakan kalkulator, atau belajar menulis dengan menggunakan tangan kiri. Walaupun sebenarnya Anda menulis biasanya dengan tangan kanan. Setelah itu, latihlah ke otak kanan dengan cara menulis sebuah artikel atau sebuah kisah tanpa dibantu siapapun. Melatih otak kiri dan kanan mampu meningkatkan daya imajinasi menjadi lebih tajam dan lebih kreatif. Memanfaatkan intuisi atau insting alami dengan sebaik-baiknya. Setiap manusia mempunyai insting atau intuisi dalam kadar yang berbeda-beda. Banyak manusia yang mampu menggunakan intuisinya dalam berkarya atau melakukan penemuan atau hal-hal yang inovatif dan terbaru. Tetapi tidak sedikit pula yang tidak mengasah intuisinya dengan baik sehingga tidak pernah memiliki kreativitas dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Pandai mengendalikan suasana hati. Ketika seseorang sedang terserang rasa jenuh, rasa gelisah, kecewa, dan sebagainya, maka stres akan menyerang perlahan-lahan dan membuyarkan daya konsentrasi dalam berpikir. Membaca buku sesuai dengan kegemaran, bakat, dan minat adalah salah satu cara terbaik untuk mengalihkan stres dan mengendalikan suasana hati agar tetap tenang. Mampu mengendalikan suasana hati berarti akan mempermudah seseorang berpikir secara positif dan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang baru. Melatih permainan menyusun kata. Melatih otak agar lebih teliti dan sabar adalah kunci utama dalam meningkatkan daya imajinasi yang kuat. Imajinasi hanya datang ketika seseorang mempunyai kesabaran dan ketelitian dalam hal berpikir positif. Melatih otak dalam menyusun kata lewat teka-teki silang secara teratur dapat menyehatkan sel-sel otak dan memperbaiki daya ingat secara simbolik. Berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang-orang kreatif. Bergaulah dengan orang-orang kreatif yang mempunyai jiwa seni tinggi dan memiliki tujuan, kesamaan minat, dan cara berpikir yang sama dalam hal mencari sesuatu dengan ide-ide baru. Sering berinteraksi dengan orang-orang kreatif cenderung akan mengikat dan berubah cara berpikir orang lain pada jalan yang kreatif pula, dan membuat orang-orang di dekatnya menjadi lebih pandai dalam hal berpikir, lebih kreatif, dan lebih pandai dalam hal memanfaatkan intuisi. Mencoba mencari dan menyukai keterampilan baru. Seseorang yang selalu ingin tahu pada hal-hal yang belum diketahuinya adalah kreatif. Mencari sesuatu dan menyukai keterampilan baru yang menguntungkan dapat meningkatkan rasa semangat dan mempertajam daya imajinasi kamu untuk dikembangkan ke arah yang lebih luas lagi. Mencoba hal-hal yang berhubungan dengan uji nyali. Mempertebal keberanian berarti mempertajam daya imajinasi dan memperkuat rasa percaya diri terhadap apapun. Hal-hal yang berhubungan dengan uji nyali adalah olahraga yang membutuhkan keberanian dan rasa percaya diri yang tinggi. Pada awalnya mungkin merasa takut, tetapi jika sudah berulang kali melakukannya, rasa percaya diri akan terwujud dengan sendiri. Pada saat itulah daya imajinasi seseorang akan semakin terasah dengan baik. Misalnya olahraga arum jeram, panjat tebing, terjun payung bersama orang-orang yang ahli di bidangnya, dan sebagainya. Menuangkan ide lewat tulisan, lukisan, atau syair lagu. Seseorang yang sedang gelisah, kecewa, jatuh cinta, kesal, atau sedang bahagia dapat menuangkan perasaannya yang paling jujur dan tulus lewat tulisan, lukisan, atau berupa syair lagu. Ketika menuangkannya lewat karya seni, maka yang akan muncul adalah hasil seni yang jujur, asli, dan mempunyai nilai estetika yang sangat imajinatif dan kreatif. Karena lewat cara itulah orang-orang bisa memahami apa yang sedang Anda rasakan tanpa harus lagi bertanya pada Anda. Melatih mental agar lebih kuat. Ketika kegagalan melanda, hendaknya menerima kekalahan tersebut dengan lapang hati dan menjadikannya sebagai kemenangan yang tertunda. Kegagalan bisa diperbaiki dengan rasa percaya diri dan keyakinan bahwa kita adalah orang-orang yang mempunyai keterampilan unik
yang tidak semua orang memilikinya. Keyakinan yang besar dapat meningkatkan imajinasi seseorang karena di dalam keyakinan yang kuat terdapat sebuah kebanggaan dan ambisi yang harus dicapai. Itulah beberapa cara meningkatkan daya imajinasi otak. Daya imajinasi adalah hasil karya murni dan tulus dari pemikiran manusia yang tidak memiliki batas dan tidak akan pernah bisa dilarang oleh orang lain. Selama daya imajinasi tersebut digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan penuh dengan kreativitas, yang kelak akan mempertebal rasa percaya diri seseorang untuk tetap berlatih mengembangkan minat dan bakatnya. Bila teman-teman mempunyai cara lain, bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa!